Dr. Sukowiono, SHMH, selaku Rektor Universitas Wisnuwardana Malang. Yang saya hormati Ibu narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama Ibu Dr. Niwayan Suwarniani, SHMPD, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Wisnuwardana Malang. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Sujiwanati, SHMPD Psikolog, selaku Ketua Pusat Penjaminan Mutu dan Dosen Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Yang saya hormati Ibu Dr. Kustiarini, SPD MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Wisnuwardana Malang. Dan yang saya hormati Ibu moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Sri Woro Retno, SPC, MPC, Psikolog, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufiknya kita bisa bersama-sama menghadiri acara webinar dengan tema pandemi, stres, dan new normal dalam kajian psikologi secara virtual di Universitas Wisnuwardana Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami informasikan sebelum acara kita mulai, di akhir acara nanti seluruh peserta dimohon untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia pada sesi tanya jawab. Karena nanti untuk sertifikat berdasarkan pada link presensi yang Bapak Ibu isikan. Jika Bapak Ibu peserta sampai dengan H+7 hari tidak mendapatkan e-sertifikat, silakan bisa menanyakan ke panitia. Sekali lagi, H+7 hari, jika tidak mendapatkan sertifikat, bisa menanyakan ke panitia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati pada pagi hari ini, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, demi kelancaran acara pada pagi hari ini, kami memohon untuk seluruh peserta untuk memute speaker selama acara berlangsung. Dan untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu diperkenankan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan acara oleh Rektor Universitas Wisnuwardana Malang kepada Profesor Dr. Sukowiono, SHMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama-tama tentunya mari kita panjatkan syukur Alhamdulillah pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhonya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya wajib bagi kita berucap syukur itu. Kemudian juga terima kasih saya selaku Rektor Universitas Wisnu Wardana Malang kepada narasumber Ibu Dr. Kusniorini, SC, SPD, MPD. Bu Rini selain psikolog, rupanya dia mendalami sastra juga. Jadi seringkali ngomong puitis itu Bu Rini. Kemudian Ibu Dr. Sujiwanati, SHMPD, ini psikolog klinis. Nah, ini tentunya akan lain juga ngomong soal klinis yang banyak. Lalu Bu Dr. Niwayan. Wayan ini bukan psikolog tapi konseling. Jadi dia pakar bidang itu. Bimbingan konseling BK, dokternya BK itu. Kemudian moderatornya Ibu Sri Wiworo Retno, ini juga psikolog klinis. Kemudian hostnya Ibu Masruroh Bu Heni, ini Masruroh MSc, ini pakar lingkungan. Hostnya Mas Andika, ini juga MSc juga pakar lingkungan. Terima kasih sekali. Yang mana kita sehari itu Smartnet 2 kali webinar, setiap hari itu. Besok itu webinar yang terakhir juga pagi sore siang. Kita sengaja melakukan itu lewat webinar. Karena apa? Dengan lewat webinar ini kita lihat pesertanya itu bisa seluruh pelosok tanah air. Dari Aceh sampai Papua itu mesti ada yang ikut. Sehingga sampai 3.000 lebih kita mesti lihat di YouTube-nya, lihat Bapak Ibu bisa lihat. Kita bersyukurlah. Kalau tidak, jadi ada hikmahnya. COVID ini ada hikmahnya karena apa? Mungkin Bapak Ibu sulit untuk datang ke Jawa, apalagi ke Malang ya, Jawa Timur. Kendala macam-macam, tugas, transport macam-macam. Tapi dengan adanya COVID ini kita bisa webinar. Sehingga dari manapun nggak ada masalah. Malah saya berpikiran nantinya, walaupun COVID ini sudah selesai, moga-moga cepat selesai, tetap kita melaksanakan webinar semacam ini dengan maksud untuk bantu Bapak Ibu yang tidak mungkin ke Jawa, apalagi ke Malang. Jauh sekali. Bisa dibayangkan Aceh ke Malang itu berapa itu? Transportnya Papua ke Malang. Dan NTT itu jauh sekali. Belum lagi nanti hotel dan lain-lain. Kalau gini kan kita bisa ketemu, Universitas Wisnu Wardana bisa berbagi ya, tanpa bayar, gratis ya, dan dengan sertifikat sekali. Jadi kita berbagi ilmu. Ini pun seringkali panitia nyampaikan nanti selambat-lambatnya 3 hari atau 7 hari. Masih baru semalam semua sudah WA ke panitia, mana kok belum ada sertifikatnya. Padahal sudah diberitahu selambat-lambatnya 7 hari. Ya tunggulah. Kadang-kadang ya ngomong yang nggak enak, padahal kita itu maunya ngabdi, ya pengabdian masyarakat itu. Tapi ya namanya manusia mungkin nggak telaten, pengen dapat cepat sertifikat. Ada lagi yang gaptek, kasihan. Memang ikut, fotonya ikut, tapi dia tidak daftar itu. Sehingga ya kan ini IT ya, jadi otomatis itu aja. Mesin gitu ya. Nah, terus membuatkan manual dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu yang setia mengikuti webinar kita dari waktu ke waktu. Ini kan judulnya pandemi, stres, dan new normal dalam kajian psikologi. Kita kalau ngomong kasus COVID itu dari hari ke hari, saya ngitung ini, mulai 24 Juni itu yang positif kita 49.009 orang. Kemarin itu sudah 56.385. Jadi setiap hari paling tidak 1.000 lebih. Tidak menurun, tapi meningkat. Ini mungkin dampak kita nggak disiplin ya untuk melaksanakan protokol COVID itu. Dan rupanya pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, sosialisasinya
harus terus dilakukan, meyakinkan mereka bahwa COVID-19 ini memang ada gitu loh. Kan ada orang yang tidak percaya karena banyak WA yang meremehkan lah itu. Malah ada teman saya itu senior mengatakan itu sama dengan flu biasa, Prof. Ya nggak sama lah. Kalau kita misalnya seusia saya punya sakit bawaan apa, misal tensi, misal jantung, kena flu kita nggak mati. Tapi kalau kena corona ini mati gitu loh. Beda sekali. Nah, saudara punya autoimunitas misalnya, kena flu nggak apa-apa, tapi kena corona meninggal. Makanya sekarang ini betul, ini bagus sekali banyak orang stres. Gitu ya. Kalau di rumah nggak pernah keluar itu. Cucu saya apa itu kan di rumah semua, pagi di drop bapak ibunya kerja, anaknya di drop sana, sore baru diambil. Itu di rumah ya stres terus itu. Bagaimana agar nggak stres? Nah, ini bagus sekali diskusi hari ini. Saya kira semua orang pernah stres ya, saya pun pernah stres. Makanya kalau stres ya stres yang ringan-ringan lah. Misalnya gini, contoh stres yang saya alami. Saya ditagih tugas itu. Misalnya narasumber minta PowerPoint atau makalah. Aduh, makalah sudah tagih-tagih belum selesai. Itu kan stres tapi ringan. Kita harus kerja keras harus selesai. Tapi mungkin ada stres yang berat ya. Kan menurut saya bukan psikolog ya, apa itu termasuk stres. Menurut saya stres berat itu mungkin orang bisa galau ya, kemudian bisa sampai bunuh diri ya, mungkin sampai gila, itu tingkatan stres mungkin saya tidak tahu. Makanya bagaimana menurut saya, kalau saya ya, agar nggak stres itu ya saya berusaha semaksimal mungkin, saya berdoa, saya bersyukur. Itu kuncinya, tentunya harus istirahat, tidur yang cukup, olahraga cukup. Gak gampang mikir saya abot-abot lah. Saya gitu. Saya ulangi ya kalau saya, biar nggak stres, berat. Kalau stres kecil saya kira semua orang pernah lah. Gini aja, misalnya jadwal kita nguji jam 9, nguji S3. Ternyata macet, padahal kan mesti ditunggu. Tapi itu pun galau kita. Ini stres ringan ya. Menurut saya tadi berusaha tetap, tapi berdoa dan bersyukur. Itu menurut saya kunci stres. Saya tidak tahu menurut dua psikolog dan satu konseling apa begitu, saya nggak ngerti. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kepercayaan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang selalu sebagai peserta partisipan ini. Terima kasih pada narasumber, moderator, host, dan co-host yang selama ini mau berbakti pada bangsa dan negara lewat webinar. Sekali lagi ini semata-mata adalah pengabdian masyarakat dalam rangka kita berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Sukowiono SHMH selaku Rektor Universitas Wisnuwardana Malang. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber pada pagi hari ini. Untuk diskusi akan langsung dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Sri Wiworo Retno, Empesi Psikolog, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Pertama saya akan menyapa ya, ini banyak peserta baik dari dalam kota maupun luar kota. Ada yang dari Timur Leste ya, ini ada Timur Leste Jakarta, Pekanbaru, Madiun juga ada yang di dalam, ada dari Medan, kemudian Manado. Okay. Terima kasih sudah bergabung dan sudah mengikuti webinar di Universitas Wisnuwardana Malang. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Rektor kami, yaitu Profesor Dr. Haji Sukowiono, Sarjana Hukum, Master Hukum. Beliau juga Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat APHTN HAN Indonesia. Juga Wakil Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI. Sugeng Enjang, Prof.
Kemudian pembicara kita ada 3 Sri Kandi, ya, dari ibu-ibu cantik 3 Sri Kandi. Saya mulai dari pembicara pertama, yaitu Ibu Dr. Kustiarini, Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Sugeng Enjang, Bu Rini. Ya, selamat pagi Bu Woro. Beliau Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Wisnuwardana, Malang. Kemudian pembicara kita yang tak kalah cantiknya juga, yaitu Ibu Dr. Haja Sujiwanati, Sarjana Hukum, Master Pendidikan, dan Psikolog Klinis. Sugeng Enjang, Bu Ati. Beliau juga Kepala Pusat Jaminan Mutu, serta dosen Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Kemudian, nah ini dia, Ibu Dr. Niwayan Suwarniati, Sarjana Hukum Master Pendidikan. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Universitas Wisnuwardana Malang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Woro. Oke, terima kasih. Semuanya itulah pembicara cantik kita, pembicara-pembicara cantik kita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami serahkan pada pembicara 1, yaitu Ibu Dr. Kustiarini, Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Monggo, Bu Rini. Nah, baik, terima kasih Bu Woro sebagai moderator pada acara webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang terhormat Rektor Universitas Wisnuwardana Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Sukowiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian ada Ibu Warek, terima kasih Bu Warek 1 bidang akademik, Bu Wayan. Kemudian Bu Ati, juga Bu Sujiwanati, dan peserta webinar dari seluruh penjuru dunia. Peserta webinar series 2020 Universitas Wisnuwardana Malang. Baik, tema kali ini adalah pandemi, stres, dan new normal dalam kajian psikologi. Pada bagian ini saya memilih bagaimana konstruksi psikis, konstruksi psikologis individu pada masa pandemi COVID-19 menuju new normal. Berarti ada transisi ke new normal atau menuju new normal pada kebiasaan-kebiasaan yang baru. Itu diawali dengan radang. Namanya radang pandemi. Itu sebuah sugesti bahasa yang mengatakan radang itu sesuatu yang sakit, dirasakan yang tidak enak, kondisi yang sangat tidak mengenakkan. Dalam istilah Jawa kita kenal dengan pagebluk. Seperti tadi Bapak Prof. Suko mengatakan, kalau flu biasa gak apa-apa, tapi kalau flu nih pandemi kena COVID, iso mati barang gitu. Di pagebluk dulu juga seperti itu, esok loro sore mati, nah begitu. Inilah yang kemudian menyisakan kepiluan yang membumi, mendunia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Hampir seluruh sektor kehidupan ini lumpuh, termasuk ekonomi, transportasi, kesehatan, juga pada pendidikan kita. Nah, kondisi yang demikian itu sangat terasa dipaksa harus beradaptasi secara drastis dalam setiap pola kehidupan, menjadikan individu itu tertekan, menjadikan individu itu terasa terpenjara, terisolasi, dan merasa tidak enak. Tidak enak, tidak berdaya, apa yang harus saya lakukan. Awalnya seperti itu. Akhirnya, bagaimana? Menjadikan individu itu mengalami kekacauan psikis, jiwa. Kacau jiwanya, pikirannya itu menjadi kacau. Hal itu jika dibiarkan ya tanpa adanya pemahaman dari individu itu
bagaimana harus tetap melangsungkan kehidupan dengan semangat juangnya, itu akan menjadi stres yang berkepanjangan. Nah, dari hal yang demikian, bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi yang new normal pada masa transisi yang sekarang, ini salah satunya alternatif adalah dengan terapi realitas. Oke, permasalahannya apa? Individu itu menjadi kesulitan mengikuti pola-pola baru yang ada di rumah. Lanjut, Mas. Mulai BDR, belajar di rumah atau belajar dari rumah. Yang semula itu dilakukan di sekolah, di tempat kerja, di kantor, atau di mana saja. Tiba-tiba stop, di rumah aja. Itu kasus, itu masalah. Kemudian berbagai keluhan-keluhan, beratnya tugas dari sekolah. Oh, seperti anak saya itu, waduh, tugasnya numpuk sapa sing garap. Mbok tandakno. Dan juga dari tempat kerja. Banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan di mana? Di rumah. Kemudian apalagi? Belum siap melakukan kegiatan di rumah secara online. Karena keterbatasan-keterbatasan pengetahuan, keterampilan, serta jaringan-jaringan internet yang tentunya belum mendukung. Saya katakan belum mendukung. Suatu saat akan mendukung. Insya Allah seperti itu. Baik. Kalau kemudian permasalahan itu saya ibaratkan seperti sebuah semangka, lanjut Mas, seperti sebuah semangka, saya akan menggunakan sebuah teori. Saya akan menggunakan sebuah pisau untuk membedah semangka itu. Teori yang saya gunakan adalah, realitas William Glasser. Teori realitas William Glasser. Teori ini membawai terkait dengan stres individu, kemudian bagaimana memola stres secara keseluruhan, secara utuh. Jadi bagaimana individu itu mengelola stres tidak hanya secara parsial saja, terpotong-potong. Misalnya saya harus ke mall saat ini, kemudian setelah itu tidak stres, tidak. Tetapi bagaimana kita memola stres itu menjadi satu kesatuan, menjadi sesuatu yang kemudian bahagia tanpa stres. Seperti itu. Jadi realitas terapi William Glasser itu mencoba membedah permasalahan-permasalahan yang dialami oleh individu ketika stres. Lanjut, Mas. Terus. Ya, ini model realitas terapi. Bahwa dikatakan hakikat manusia itu, setiap individu ini memiliki motivasi-motivasi internal. Ada di dalam diri individu itu sendiri. Saya misalnya, ini di sini ada kopi. Saya termotivasi selalu untuk minum kopi karena saya selalu sehat ketika minum kopi. Kemudian konsep kunci kepribadian, apa? Fully function thinking. Memberlakukan otak itu berfungsi secara penuh. Otak kita sebagai sistem kontrol. Mengontrol dari seluruh perilaku-perilaku kehidupan kita. Dan dikatakan pribadi sehat dalam teori realitas William Glasser ini dengan merujuk pada 3 R. Right, benar, kita melakukan dengan benar. Responsibility, kita bertanggung jawab atas apa-apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah realitas. Realiti, kenyataan bahwa saya hidup tidak sendiri, tetapi saya selalu bersama dengan yang lain. Lanjut, Mas. Nah, ini, kalau digambarkan, ini menjadi seperti ini. Nih, individu itu diibaratkan seperti sebuah mobil yang memiliki 4 roda. Ya, individu saya ibaratkan seperti sebuah mobil yang memiliki 4 roda. Roda depan kanan adalah individu berpikir. Jadi otak kita ini sebagai sopir ketika kita mengendarai sebuah mobil.
roda depan kiri adalah melakukan. Kalau kita mau belok ke kanan, pasti berhenti dulu, belok ke kanan. Roda depan kiri itu pasti mengikuti. Inilah kita melakukan. Melakukan sesuatu, kemudian roda belakang kanan itu kita merasakan sesuatu, dan roda belakang kiri merasakan roda belakang kanan. Itu secara fisik kita juga memiliki hal yang demikian. Ketika kita ibarat sebuah mobil ini ingin meraih tujuan, apa itu tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana kita itu merasa mencintai dan kita merasa dicintai dan memiliki identitas sukses. Ini kebutuhan hakiki setiap individu. Kita merasa dicintai, kita merasa mencintai, dan ada identitas sukses dari setiap perilaku-perilaku kita dalam pola kehidupan itu. Nah, ketika kita ingin meraih tujuan, ternyata ada beberapa hal, ada 3 hal yang harus kita patuhi. Ada rambu-rambu yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Ada 3 R, kita berjalan harus benar. Ojo serodok sana, serodok sini. Pijak sana, pinjak sini. Aja. Kita harus benar. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kita lakukan itu. Kalau serodok sana, akhirnya nabrak, tanggung jawab, kon. Gitu. Realitas, iya. Orang lain juga ada. Orang lain pun juga ingin meraih tujuan. Jadi jangan mengganggu kesempatan orang lain untuk meraih tujuan itu. Ini realitas. Baik. Untuk mencapai ini, ternyata ini fully function thinking. Otak kita berfungsi secara penuh. Ya, di pusatnya adalah di otak sebagai sebuah sistem kontrol. Lanjut, Mas. Nah, ini seperti penjelasan saya di awal, individu memiliki motivasi internal. Mereka harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, yang sedang dilakukan, dan akibat dari perilakunya. Motivasi itu tidak hanya disebabkan oleh rangsangan lingkungan saja, tetapi mereka saling terkait. Mereka saling terkait. Adanya hubungan yang dari luar, motivasi dari dalam, itu selalu berkesinambungan. Individu harus memegang kebenaran secara kontekstual. Hal lain yang harus dipatuhi adalah memegang teguh sebuah kebenaran yang berlandaskan pada tanggung jawab kita sebagai pribadi. Acuan kebenaran itu pun juga harus jelas, tegas, sehingga langkah-langkah yang ditempuh dalam mencapai tujuan itu lebih mantap. Jadi harus ada pedoman-pedomannya. Lanjut, Mas. Terapi realitas itu menjelaskan bahwa fungsi-fungsi kontrol otak kita itu sebagai sebuah sistem kontrol untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari kebutuhan-kebutuhan hakiki, kebutuhan-kebutuhan dasar kita itu. Bagaimana kita merasa dicintai dan bagaimana kita merasa mencintai. Bagaimana identitas diri bahwa kita adalah sukses dalam pola kehidupan kita. Tujuan utama terapi realitas adalah mengajari orang dengan lebih baik, dengan cara-cara yang lebih efektif, efisien, cara-cara yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan itu, terlebih pada masa-masa pasca pandemi COVID-19 itu, baik transisi maupun pada kenormalan kehidupan yang baru. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai hanya melalui kerja keras, kerja cerdas. Nah, ini penting. Kerja keras. Jadi tidak enak-enak, tidak leha-leha saja, tidak. Tapi harus bekerja keras, kerja yang cerdas, kerja yang tepat. Ketika orang melanggar kebebasan orang lain, perilaku mereka itu dikatakan tidak bertanggung jawab. Misalnya, saya sakit, ya. Sakit hati maksudnya. Saya ingin nyanyi, teriak-teriak. Wong iki rumah-rumah saya. Tapi saya harus ingat bahwa saya punya tetangga sebelah, tetangga depan rumah. Jadi teriakan-teriakan saya ini akan sangat mengganggu. Itu namanya saya tidak bertanggung jawab. Karena saya mengganggu. Wong orang lain mau tidur, tetangga saya mau tidur. Nah, seperti itu.
Lanjut. Lah, sekarang apa? Ihwal pertanyaan yang muncul di dalam terapi realitas ini adalah apa dan bagaimana. Bukan mengapa. Kalau mengapa itu berarti individu itu pasti menjawab hal alasan-alasan tertentu. Masa lalu mereka pasti akan menjawab seperti itu. Lah, ini tidak demikian untuk terapi realitas. Hanya apa dan bagaimana. Lanjut, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? Nah, ini. Apa yang harus dilakukan? Dalam kondisi pandemi COVID yang seperti ini, kita harus bertanggung jawab atas perilaku-perilaku kita. Kita harus disiplin protokol kesehatan. Ini merupakan harga mati. Tidak boleh tidak. Ini di Swameda sudah disiapkan lagunya ini. Beberapa saat mau tayang sepertinya. Apa ini? Cuci tangan, ya maskeran. Rausah podo kumpulan. Nah, itu. Jadi harus cuci tangan, harus menggunakan masker, tidak boleh, harus jaga jarak, harus tidak ada kerumunan gitu. Nggak usah rapat dengan mepet-mepet itu tidak perlu. Maaf Bu, kurang 2 menit waktunya. Apa Bu? Kurang 2 menit waktunya. Oke, ya baik. Lanjut Pak Mas. Prosedur konseling sekarang, apa prosedurnya? Yang pertama adalah fokus pada personal. Fokus pada personal itu ada sebuah perhatian, ada sebuah kepedulian, ada empati. Empati, bukan simpati ya, bukan simpati. Kalau simpati nanti sering jatuh cinta nanti. Seorang konselor, seorang psikolog kalau pakai simpati nanti jatuh cinta, bahaya. Tapi hanya pada batasan-batasan empati saja. Menurut Carl Rogers, ini juga disebutkan bahwa ketika kita memberikan proses konseling kepada klien, kita harus menggunakan empati. Kemudian yang kedua adalah fokus pada perilaku. Fokus pada perilaku, bukan pada rasa, bukan pada perasaan, bukan pada sikap. Ya, jadi yang difokuskan adalah tindakan. Lakukan ini, lakukan itu, bukan rasakan ini, bukan. Tapi perilaku yang pada akhirnya sekalipun memang selalu terhubung antara perilaku dan perasaan itu memang selalu satu. Tetapi untuk terapi realitas itu bagaimana individu melakukan. Yang berikutnya adalah fokus pada saat ini, sekarang dan di sini, here and now. Bukan masa lalu, ya. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan nilai, jadi bagaimana kualitas perilaku kita, bagaimana tanggung jawab kita, menggunakan rasional, kemudian membantu kesadaran kita dalam melakukan hal yang positif, ya, mencapai identitas sukses dari masing-masing individu itu. Kemudian pentingnya perencanaan, pasti kita semua harus merencanakan sesuatu agar hasilnya bagus sesuai yang direncanakan. Kemudian harus ada komitmen. Ada komitmen, memiliki keterikatan untuk melakukan sesuatu itu, untuk melaksanakan rencana itu. Kemudian kita itu tidak menerima dalih, alasan-alasan tertentu mengapa saya gagal, mengapa saya terlambat, tidak. Di dalam teori realitas tidak menerima alasan-alasan, juga tidak ada hukuman, jadi menghilangkan hukuman. Karena kalau menghukum, itu kecenderungan individu menjadi lebih sakit hati karena orang menghukum mesti pilihan katanya itu kata-kata yang mencaci, yang memaki, yang menyakitkan, yang pada akhirnya akan tidak bagus bagi individu itu. Terus Mas, jadi di dalam terapi realitas itu yang dipentingkan adalah fully function thinking. Bagaimana individu itu menggunakan pikiran secara waktunya habis. Ya. Mohon maaf, waktunya habis. Ini saya contek, baik. Bu moderator, ini saya mencontek bagaimana kita melindungi, lanjut Mas, bagaimana melindungi kita dari cipratan-cipratan ini, melindungi sesama dari tetesan-tetesan kecil. Ini saya meminjam ini, gambar ini saya pinjam, jadi jangan ambil resiko bahwa kita semua itu sesungguhnya pembawa virus karena kita tidak tahu bagaimana kondisi kita saat ini, karena tidak tampak virus itu, corona itu. Lanjut Mas. Nah, ini juga kalau yang ini promosi ya. Ini menggunakan visual ya ini. Baik, saya pikir itu simpulannya
bahwa kita bertanggung jawab atas apa-apa yang kita pilih dan kita kerjakan, bahwa kita berfungsi individu itu secara psikologis maupun fisik, tetapi juga berfungsi sebagai anggota kelompok dan masyarakat. Teori realitas atau teori kontrol itu menjelaskan bahwa otak kita itu sebagai sebuah sistem kontrol untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari kebutuhan-kebutuhan kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rini karena waktu juga ya. Tadi Ibu Rini sudah menyampaikan subtopiknya konstruksi psikologis individu masa pandemi COVID-19 menuju new normal dengan 3R dan kopinya ya Bu ya. Waduh, tidak lupa dengan kopi. Kemudian untuk selanjutnya pembicara kita selanjutnya yaitu Ibu Dr. Hajah Sujiwanati, Sarjana Hukum, Master Pendidikan dan Psikolog Klinis ya. Dengan subtopiknya strategi meminimalisir stresor keluarga di era kenormalan baru dengan analisis transaksional. Ibu Atik, sampun? Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor, yang terhormat Bapak Ibu Saudara, adik-adik peserta webinar, baik yang dari jauh, ini saya lihat ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, jadi jangkauannya agak jauh. Saya ucapkan selamat datang dan semoga berbahagia bersama kami dalam webinar hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, peserta yang hadir pada webinar ini adalah 1.280. Oleh sebab itu, saya mohon maaf apabila ada yang kesulitan masuk, tapi Bapak Ibu masih bisa melanjut dengan streaming dan YouTube. Nah, variasi peserta itu bervariatif ya. Ada yang psikolog, ada yang Bapak Ibu guru, ya, ada yang pegawai dan bervariatif. Maka saya memilih gitu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami oleh para peserta webinar. Nah, supaya tidak terlalu serius gitu bahasa-bahasanya sehingga mudah dipahami agar bisa meminimalisir stres. Materi pada webinar hari ini tugas saya adalah tentang strategi meminimalisir stresor menuju kenormalan baru dengan analisis transaksional. Baik, ya. Kalau kita bicara masalah stres, stresor gitu, kayaknya setiap hari ya Bapak Ibu. Yang pertanyaan jenengan. Hari ini tidak terlalu banyak kita berkutat dengan stres karena stres itu sudah sebenarnya kita alami sehari-hari kita berinteraksi dengan orang lain itu juga dalam masa pandemi ini juga berdampak pada stres gitu. Nah, dampak negatif. Jadi masa pandemi ini tidak selalu berdampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya. Sekarang kita kupas yang dampak negatif pandemi. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi, iya sembarang ini jadinya sulit dijangkau untuk beli sesuatu yang kemarin kita mudah menjangkau, sekarang kita ada kesulitan untuk menjangkau barang-barang yang kita inginkan dan kita tahan itu. Kemudian yang kedua adalah dampak penyebaran COVID-19 terhadap kehidupan secara sosial. Nah, dampak lainnya adalah ini ada gambar yang menunjukkan orang itu batuk, kemudian demam,
kemudian ada yang euforia, ada yang pusing, ada yang depresi, ada yang stres ringan atau apalah yang dirasakan oleh seseorang itu. Ya, slide. Ya. Dampak positifnya, jadi pandemi ini tidak perlu kita maknai negatif saja, tapi kita juga perlu memaknai ada positifnya. Positifnya apa? Lebih peduli terhadap kesehatan kita, pola hidup kita lebih teratur, kita jaga setiap hari karena kita di rumah. Kemudian yang kedua, rumah menjadi lebih bersih karena kita di rumah. Tanaman, hewan lebih terawat. Ya. Kemudian hobi. Ya. Hobi ini menjadi apa ya? Yang kemarin-kemarin tidak bisa kita lakukan, sekarang menjadi bisa kita lakukan. Hobi yang tertunda selama masa pandemi. Ya. Banyak waktu untuk melakukan ibadah. Kita bisa mengajari anak-anak, kita bisa melakukan ibadah full ya untuk melakukan ibadah. Dan waktunya juga lebih berkualitas bersama keluarga. Ya, lanjut. Ya. Dampak yang positif yang eksternal. Polusi udara berkurang. Yang kemarin banyak perjalanan, mobil, motor, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah manusia menjadi saling membantu. Banyak donatur yang turun untuk membantu siapa-siapa yang terkena dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir adalah seluruh dunia yang sekarang memang ada kendala dalam mengatasi COVID ini menjadi bekerja sama, saling membantu antar negara. Slide, ya, lanjut. Ya, ini ada modifikasi Kiat 5E, ya. Kesiapan menuju kenormalan baru. Kenormalan baru sering disebut dengan bahasa populernya new normal, sampai menjadi gurauan teman-teman, new normal, kenormalan baru. Ya. Nah, ini ada 5E, ini modifikasi dari Prof. Budi Warsono, ya. Itu diantaranya early morning, bangun pagi, ibadah, menghirup udara segar di rumah menjadi lebih, kita meningkatkan ibadah yang selama ini jam 4 sudah boro-boro untuk menyiapkan berangkat bekerja. Yang kedua, exercise, olahraga itu pasti harus kita lakukan. Yang ketiga, eating well, makanannya harus bergizi gitu, tanpa banyak gula supaya tidak mengarah pada diabetes. Garam, tensinya nanti kita pikirkan, dan lemak, dan hindari nafsa. Yang keempat adalah enjoy life. Hidup itu ya kita nikmati, kita harus senang, gitu ya, tenang, hobi, mengembangkan hobinya, juga harus rileks, ya. Mencari informasi pandemi dari sumber yang terpercaya. Karena sekarang ini banjir informasi. Sehingga kalau kita tidak menyaring informasi, kita juga akan banyak informasi yang masuk pada diri kita. Ya, yang berikutnya adalah dampak pandemi ini memungkinkan kita harus menggunakan masker. Ya, ini saya lepas karena nanti kalau saya pakai masker saya, ya, saya suara saya tidak terdengar nanti. Jadi selama saya bicara, masker saya lepas. Sesudah bicara, masker saya tutup. Berikutnya adalah cuci tangan. Ya. Physical distancing. Nah ini 1-2 meter. Hati-hati. Kadang-kadang kita tidak terasa gitu ya. Udah boro-boro gitu masuk di sela-sela orang. Slide ya. Nah sekarang apa-apa tadi itu bagaimana kita mencari strateginya. Strateginya untuk meminimalisir stres menuju kenormalan baru, saya lebih suka, lebih senang gitu. Nah, ya ini masalah hobi ya. Hobi saya untuk menangani klien atau pasien saya
itu menggunakan analisis transaksional. Slide. Ya. Definisi stres ya. Kalau ini sudah banyak ya definisi-definisi ya, kita loncati. Ya, slide. Nah, sejarah dan tokoh. Sejarah dan tokoh ini ada kalau saya ingat dosen saya selalu mengatakan kalau mau apa namanya memberikan terapi pada klien, pada pasien, itu harus diingat tokohnya siapa, sejarahnya gimana, sehingga bisa melatar belakangi pasien kita atau klien kita itu seperti yang digambarkan oleh teknik terapi itu. Pemulanya adalah Eric Berry, yang beliau ini melengkapi prakteknya di psikiatri itu banyak terkait dengan klien-kliennya tentang struktur dan kepribadian. Dan beliau ini sampai dengan karirnya yang bagus, beliau ini diperbantukan di Angkatan Darat Amerika Serikat. Lebih terkenal lagi adalah beliau meresium psikoanalitik dengan Erik Erikson di California. Dan ini terkenal bukunya ya, ini nggak nampak ini. Ya. Bukunya ada gameplay tentang ini, gitu ya. Slide ya. Nah, penggunaan terapi analisis transaksional ini digunakan secara individual. Tetapi juga lebih bagus bila digunakan dalam kelompok, itu lebih cocok. Nah, makanya ini dalam keluarga, gitu ya. Terapi ini merujuk pada terapi konstruktual dan disesional, ya. Melibatkan kontrak yang dibuat klien dengan jelas untuk menyatakan tujuan. Ya, slide, ya. Saya akan tunjukkan yang lainnya. Fokusnya adalah dengan bahasa-bahasanya itu bahasa putusan awal, mengambil keputusan baru, sehingga dia bisa mengubah cara hidup. Landasan teorinya adalah kepribadian yang berkenaan dengan analisis struktural dan transaksional. Right? Ya. Kerangka analisisnya ada 3 kedudukan ego yang terpisah, yang disebut dengan ego. Yang pertama adalah ego orang tua. Orang tua itu biasanya, nah di sini punya karakteristik. Nah, secara konseptual adalah bagian kepribadian yang merupakan introyeksi substitusi orang tua. Yang berikutnya adalah ego orang dewasa. Tadi itu orang tua, sekarang dewasa. Biasanya orang dewasa itu dalam bertanya itu mesti minta dukungan data, informasi yang jelas. Merupakan bagian objektif kepribadian. Jadi mintanya objektif, mengetahui apa yang sedang terjadi. Ego berikutnya adalah ego anak. Ego anak ini isinya perasaan-perasaan anak, dorongan-dorongan, ya. Kemudian dan apa ya, yang spontan dilakukan oleh anak. Ini tidak nampak di slide-nya. Ego orang tua, ini ego orang tua. Satu persatu saya gambarkan agar Bapak Ibu mudah memahaminya. Misalkan ini pada orang tua yang critical parent. Berarti anak ini sering dapat kata-kata dasar bodoh. Iya memang saya bodoh. Enggak, kamu enggak bodoh, kamu pandai, gitu ya. Saya memang bodoh. Anak masih menjawab karena sering mendapatkan kata-kata bodoh. Gitu. Enggak kok, kamu tadi itu sudah bisa melakukan. Aku memang bodoh. Aku bodoh. Akhirnya orang tua ini sudah nggak sabar lagi gitu. Kamu bisa, aku nggak bisa. Akhirnya keluar lagi lebih dasar memang kamu bodoh loh. Ini kata-kata yang terakhirnya ini membuat anak menjadi merasa bodoh. Slide ya. Ini ciri berikutnya orang tua yang critical parent. Kalau bapak-bapak itu tidak banyak omong ya, biasanya ikat bertolak pinggang. Yang paling mudah, tidak ngomong tapi kalau pinggangnya sudah ada 2 tangannya ada di samping kanan kiri, berarti itu menunjukkan tanda-tanda bapak itu ada kemarahan, emosinya mulai memuncak. Slide ya. Critical parent. Orang tua itu juga mengeluh juga, walaupun anak memang sering mengeluh. Contohnya,
kalimat-kalimat ini, ego-ego ini harus kita pahami, gitu ya. Baru saja dirapikan, sudah kotor lagi, gitu. Nah, ini anak mereaksinya bagaimana, gitu. Nah, kata-kata apa yang kita nanti akan saya paparkan bagaimana supaya sinkron antara kalimat-kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh orang tua dan anak. Lain, ya. Critical parent. Ya, ini orang tua biasanya. Kamu berani ya kalau pimpinan? Kamu berani? Kalau anak-anak, kamu berani ya? Berani sama mama, berani sama papa, ya. Ini kata-katanya sulit diubah kalau seperti ini. Ya. Slide ya. Parent yang berbuat baik, gitu ya. Di sini apa namanya? Anak ini lagi sakit, gitu. Kata-kata yang berbuat baik, ya. Kamu harus istirahat dulu. Artinya apa? Memberikan rasa nyaman kepada anak. Kamu harus istirahat dulu sehingga anak istirahat. Gitu. Slide ya. Parent yang apa ya? Empati, punya rasa empati, yang pembina, ya, membina. Ya. Tugasmu banyak sekali, pasti capek ya. Nah ini, pasti capek ya. Iya memang anak capek, tapi kita berikan semangat, gitu ya. Ada empati pada anak. Slide, ya. Parent memberikan petunjuk. Nah, biasanya memang parent itu memberikan petunjuk, gitu ya. Saya jelaskan dulu ya, nanti silakan buat sendiri. Jadi memberikan petunjuk. Slide, ya, langsung lagi, ya. Parent yang membelai. Ini banyak apa yang namanya ya, pernyataan-pernyataan yang bersifat stroke gitu. Tidurlah anakku sayang, anak ibu yang cantik, gitu. Nah, ayah juga demikian. Ayah sayang padamu, anakku cakep, gitu. Jadi tidak mengeluarkan kata-kata yang bersilang. Slide, ya. Ya, parent mengkritik. Jangan semena-mena pada anak. Ya, ini biasanya memang anak sasarannya, gitu. Pasti ada korbannya. Jadi anak kecil. Ya, slide, ya. Parent tidak dapat diubah, ini ya. Kamu tidak tahu apa-apa. Orang tua yang paling tahu semuanya. Ngerti, masih semuanya ditambahin ngerti. Nah, ini lebih tajam lagi, gitu ya. Slide, ya. Parent, ini untuk anak-anak yang belum bangun. Ayo bangun, bangun, dasar pemalas. Nah, ini dasar pemalas. Kata-katanya tajam terhadap anak, gitu ya. Slide, ya. Ya. Nah, tadi itu adalah ego parent, ego orang tua. Nah, sekarang ego dewasa, ada. Orang biasa, ini biasanya bereaksi secara jujur. Kalau ada yang salah, ini bukan kesalahannya, sayalah yang melakukannya. Gitu. Ya, slide, ya. Masih ada, ya. Orang dewasa, ego dewasa, mendengarkan gerakan, ya, dengan gerakan sebenarnya sudah paham, ya. Penjelasan Bapak sudah saya mengerti, sudah saya pahami, misalkan seperti itu. Slide, ya. Orang dewasa itu kalau bertanya mesti menggunakan data. Ya. Apa kriteria obesitas? Kapan harus diobati? Semua ditanyakan. Nah, coba dirasakan pada waktu kita bergaul dengan teman-teman kita. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, ini semuanya ditanyakan, datanya, nah seperti itu. Ya, slide, ya. Pada orang dewasa, ego dewasa, ini selalu banding-bandingkan, bertukar pikiran. Dibandingkan tahun yang lalu, laba turun loh. Tapi menurut hitunganku, masih tetap naik. Coba kita bandingkan. Lain. Ini secara objektif, ya. Slide, ya. Ya. Orang dewasa juga masih, ya. Saya mengerti apa yang kamu maksudkan. Nah, ini orang tua yang membina, ya. Slide, ya. Orang dewasa yang mencari informasi. Nah, ini orang dewasa selalu mencari data, gitu ya.
dari data yang terkumpul kesimpulannya itu laba sekian persen. Nah, itu yang dicari. Jadi data itu nomor yang dinomorsatukan oleh orang-orang dewasa. Slide ya. Ya. Dewasa ini membina. Kamu memang anak yang rajin dan pintar. Sesuai data, ini data lagi. Sesuai data yang saya peroleh dari wali kelas yang dulu, berarti memang ada data. Ya, slide. Ya, ego anak itu merengut kalau nggak suka, kalau nggak dituruti merengut gitu. Tidak ada yang peduli padaku. Apa karena aku sering merengut ya? Yang ngerti dia merengut gitu, tapi ya dilakukan. Gitu. Ya, biasanya anak-anak lebih gede sedikit gitu ya. Mana aku tahu? Ya, aku nggak tahu. Ya, di mana tasnya? Nggak tahu. Ya. Ini yang rewel. Pokoknya yang ini saja. Kalau tidak, aku akan menangis seharian. Ya. Jadi biasanya pasien-pasien klien saya banyak yang seperti ini. Itu bagaimana kita melakukannya? Anak yang bebas, benar-benar bebas rasanya aku bisa mencoret-coret dinding. Nah ini orang tua yang bingung. Ya. Dindingnya jadi kotor. Ya. Slide ya. Biasanya secara umum, ego anak secara umum itu menang sendiri. Aku minta menang sendiri. Pokoknya aku saja yang menang. Orang lain tidak boleh menang. Ya, slide. Ya, lanjut. Ya. Ada yang takut. Aku takut. Ya. Kalau aku takut, ya anak jangan dipaksa dulu. Ya. Jadi pelan-pelan gitu untuk mendekati anak. Ya. Slide ya. Anak lebih baik dan lebih buruk. Mainanku lebih bagus daripada anak yang lain. Daripada teman. Slide. Ya. Ya, anak maunya saya, semuanya setuju terhadap usulku. Nah ini ya, slide ya. Terus anak ragu-ragu, bagaimana ya? Saya ragu-ragu jadinya. Ya, slide. Ya, ini jiwa anak gitu, egonya anak harus kita pahami gitu. Kami tidak tahu tuh, ya. Saya tidak tahu. Gitu. Slide ya, ya. Slide. Saya ingin beli es krim. Mohon maaf Ibu Ati, kurang 2 menit. Oh, nggih. Bu Waro, mohon maaf, saya minta tambah sedikit ya. 2 menit lagi. Ibu. Saya dipercepat ya. Ya. Masih ada treatmentnya. Adaptasi anak, keluar nggak ya? Kalau aku keluar, aku dimarahi. Takut. Gitu. Slide ya, ini ego anak. Ya. Lebih baik aku menggigit jari aja. Gitu. Slide ya. Ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini bagi psikolog ya, itu pertanyaan-pertanyaan operasional yang sering keluar itu utamanya adalah orang tua, orang dewasa, anak. Ini ya yang ada di semuanya ini yang saya tampilkan ya. Slide ya. Nah, asumsinya dengan analisis transaksional ini orang bisa belajar mempercayai dirinya sendiri, berpikir dan memutuskan dirinya dan mengungkapkan perasaannya. Ya, tujuannya membantu klien membuat putusan-putusan baru yang menyangkut sekarang dan arah hidupnya. Slide ya, ini secara konsep teoritik. Tapi ada juga teori gabungan dari Golding, ya gabungan. Jadi yang tadi itu kalau dilakukan terapi itu ada gabungan, yaitu perintah tujuan awal, keputusan yang mungkin, tekanan, kondisional, positif, negatif, permainan, ya, naskah kehidupan, keputusan kembali, ya, slide, ya, secara teoritik, ya. Nah, mestinya dalam transaksional analisis itu ada korban, gitu. Misalkan anak dimarahi, ini jadi korban, gitu. Tapi juga ada penyelamat, juga ada penuntutnya, ya, slide, ya. Peran terapis memberikan perhatian pada masalah didaktik dan emosional. Sebagai seorang guru, pelatih narasumber peranan yang kuat pada keterlibatan. Sebagai guru, ini peran terapis ya, karena pesertanya juga ada psikolog, maka terapis menerangkan konsep-konsep seperti analisis struktural, analisis transaksional, analisis skenario, dan analisis permainan. Ya, slide. Ya, agak dipercepat. Ya, slide. Slide. Peran terapis ya, sudah lanjut. Slide. Ya, masih ada teknik
teknik ya, tekniknya ya, teknik Gestalt ya. Kemudian ada gabungan untuk mencapai kesadaran diri dan otonomi ya. Slide ya. Ini secara teoritis saja ya. Nah, kita yang pelajari ini. Orang tua itu ini ada bulatan-bulatan. P itu parent, A adult, C itu children. Karena P dan A ini ada lingkaran yang masuk, sehingga orang tua itu mencemari orang dewasa. Nah, ini bisa baik, bisa tidak baik, gitu ya. Dan yang bawahnya adalah anak mencemari orang dewasa. Ya. Child ada lingkaran di tengahnya, itu masuk ke adult. Nah, yang pada yang bulatan terakhir, yang ketiga, orang tua dan anak sama-sama mencemari orang dewasa. Ya, ini masalah ini. Ya, slide ya, itu masalah. Slide ya. Nah, kalau yang ini, yang P ini orang tua konstan menyisihkan ego orang dewasa dan anak. Yang kedua, orang dewasa menyisihkan ego parent dan children. Yang terakhir ini children menyisihkan ego adult dan parent. Slide ya. Agak dipercepat saja. Ya, ini ada analisis transaksional. Ketika disampaikan itu tentunya ada respon dari siapa yang diajak bicara. Ada 3 tipe transaksi, ya, transaksi komplementer dan menyilang, ya, dan yang satunya ini ketutup ya, gitu. Ya, slide. Ya. Nah, ini contoh transaksi komplementer ya. Transaksi komplementer, misalkan yang senada ya. Jadi memang kita harus memahami ego anak. Yang komplementer senada. Mama, adik haus. Jawabannya mama apa? Ini mama bawakan minum. Pelan-pelan ya minumnya. Jadi nyaman gitu, nyambung gitu ya. Ya, slide. Ya. Bentar ya Bu Woro. Mohon maaf. Transaksi menyilang. Ya, ini anak-anak. Nak, sudah dikerjakan PR-nya atau belum? Iya ya, sebentar lagi. Dasar cerewet ini mama. Nah, ini nggak nyambung, nggak enak gitu ya. Ya, transaksi terselubung. Ya, yang tadi itu komplementer ya, menyilang dan terselubung. Ini misalkan kalau di suatu toko gitu, saya masuk dan pilih-pilih, silakan masuk dan pilih-pilih semua model terbaru dan cocok untuk Anda. Tapi responnya apa? Saya memang selalu tertarik dengan koleksi Anda yang selalu update. Nah, ini terselubung. Mau beli atau enggak? Bisa jadi enggak beli gitu. Nah, transaksi-transaksi ini ada yang senada, ada yang silang, sederhana, terselubung, siku, dan duplex ya. 2 arah. Slide ya. Ini kursi kosong. Misalkan yang pertama, saya jelaskan yang pertama aja. Aku ingin bermain luncur di atas salju bersamamu. Yang lainnya bicaranya nyambung gitu, kosong. Jadi, hey, itu kedengarannya menarik, mari kita pergi. Nah, seperti ini. Ini sama dengan yang di bawah ya, cuman banyak orang yang di bawah gitu. Slide ya. Ya, permainan peran. Permainan peran ini permainan tertentu agar klien memperoleh umpan balik tentang tingkah laku. Slide ya, ini teori. Ya, slide. Percontohan. Jadi keluarga itu mestinya ya yang konstan ya. Orang tua, dewasa, anak. Nah, ini. Nah, anak diminta, ya, klien diminta untuk membayangkan suatu adegan yang melihatnya sebanyak mungkin ya di masa lampau termasuk dirinya sendiri. Ya, slide ya. Kurang dikit ya. Analisis upacara, hiburan dan permainan. Ya, ini teoritik ya. Ya, slide ya. Lanjut, slide. Ya, jenis stroke atau belean. Ada positif, ada negatif, ada verbal, non-verbal, internal, eksternal, tulus, sepenuh hati, palsu, atau pura-pura. Atau tanpa syarat. Ya, slide. Ya. Analisis skenario, nanti kita pelajari sendiri aja, gitu ya. Ini konsep teoritik, ya. Yang penting adalah sesudah klien mendapatkan terapeutik gitu, biasanya saya menggunakan jenis kartu seperti ini. Kartu ini sebanyak ego-ego pada yang tadi saya tampilkan ke Bapak Ibu tadi itu. Ego-ego dari ego parent, adult, dan
children. Ini kartu-kartunya selama saya memberikan terapi dengan menggunakan analisis transaksional. Nah, strategi terapinya adalah, ini ada 3. Membuat adaptive child berubah dan menyerahkan komando kendali kepada adult. Mendidik adult agar mau dan mampu melihat, menerima kenyataan tentang diri sendiri dan lingkungan. Menyisihkan semua peran dan pesan parent yang merugikan. Nah, ini parent-parent bisa merugikan gitu ya kalau tidak sinkron. Yang paling penting adalah kita harus paham dengan posisi hidup kita. I'm okay, you are okay. Ya, berarti bagus ya, berarti nyambung gitu ya, senada. I'm okay, you are not okay. No, yang satunya kok bertepuk sebelah tangan nih, you are not okay. Yang ketiga, I'm not okay, you are okay. No, ini kok kebalikannya gitu. Yang keempat adalah I'm not okay, you are not okay. Loh, ini semuanya nggak nyambung, harus diperbaiki. Nah, AT itu adalah analisis transaksional terapi itu adalah yang dimaui adalah I'm okay, you are okay. Slide ya. Ya, terima kasih. Selamat Bapak Ibu untuk menjalankan terapi ini, atau kalau tidak menjalankan terapi ini, Bapak Ibu bisa mencoba, bisa memulai untuk melakukan analisis transaksional dengan memahami ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak, supaya senada. Saya kira itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Dr. Sujiwanati. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah dari Ibu Dr. Niwayan Suwarniwati, Sarjana Hukum Master Pendidikan, dengan subtopiknya tantangan orang tua dalam new normal. Ya, oke, monggo silakan. Terima kasih Bu Woro. Saya bagian yang terakhir hari ini adalah tentang tantangan orang tua dalam pemberlakuan new normal. Sebelumnya, terimalah salam dari kami dari kampus Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak ibu-ibu narasumber yang luar biasa, dan yang terutama adalah peserta webinar yang berbahagia yang sangat kami hormati. Bapak dan Ibu sekalian, tema saya hari ini adalah tentang tantangan orang tua dalam dalam pemberlakuan new normal. Hal ini, dalam pembahasan ini ada 4 topik utama yang akan kita bahas, yaitu ada apa dengan orang tua? Kenapa kok harus orang tua? Yang kedua, ada apa dengan new normal? Bagaimana dengan new normal? Yang ketiga, adalah tantangan apa yang dihadapi oleh orang tua? Dan yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan oleh orang tua pada masa pemberlakuan new normal ini. Baik, kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk next. Nah, orang tua seperti yang kita ketahui adalah bagian dari keluarga, dan keluarga itu adalah inti dari masyarakat. Secara psikologis, orang tua itu adalah hal yang paling penting bagi perkembangan anak. Winnicott pada penelitian tahun 2010 telah menuliskan bahwa ibu adalah memiliki peran yang pertama dan utama bagi perkembangan psikologis anak. Kemudian Puan Maharani kemarin menceritakan bahwa orang tua itu adalah asal dari segala kehidupan. Nah, itu dari segi psikologis. Yang kedua, orang tua itu pada saat sekarang ini memiliki peran yang sangat penting. Karena sentral segala kegiatan kita ada di rumah. Oke, ini adalah orang tua, dilihat dari berbagai dimensi, ada dari segi ekonomi, dari psikologi, dari aspek hukumnya, dari aspek politik, dan dari aspek pendidikan. Next. Monggo terus. Nah, apa yang terjadi sekarang yang menyebabkan orang tua itu harus ekstra? Tidak lain adalah perubahan ke masa yang kita sebut dengan new normal. Kalau kita mengutip teori dialektikanya Hegel, bahwa new normal itu adalah dalam tanda petik sintesis dari keadaan normal dan pandemi COVID-19.
keadaan normal yang kita alami sebelum bulan Februari kemarin, sebelum bulan Maret kemarin itu adalah tesa. Pandemi COVID-19 ini adalah sintesa, adalah antitesa, dan sintesanya adalah new normal yang kita pahami sekarang. Nah, ini sependapat dengan pendapatnya Profesor Fatah kemarin pada waktu seminar di sini juga. Beliau menyebutkan bahwa new normal itu adalah tanda petik sintesa, akan muncul ketika ada tesa dan antitesa. Nah, ketika seseorang itu dihadapkan kepada perubahan yang demikian, maka di dalam teorinya Elizabeth Kubler-Ross, The Five States of Grief, itu mengatakan untuk bisa menerima sesuatu yang baru, dari sesuatu yang demikian nyamannya dihadapkan kepada fenomena yang demikian tidak menyenangkannya, keadaan yang menyakitkan, agar bisa mengacceptance, maka paling tidak ada 5 langkah. Sebenarnya teorinya Elizabeth ini adalah untuk kesedihan, untuk teori untuk mengungkapkan tentang kesedihan, terutama kesedihan bagi orang yang ditinggal pacar misalnya. Nah, itu awalnya. Tapi perkembangannya akhirnya digunakan untuk berbagai tahapan dalam menangani masalah-masalah. Nah, yang pertama yang dirasakan ketika kita mengalami itu adalah denial. Kita seolah-olah tidak tahu bahwa itu terjadi. Banyak orang menganggap, enggak, itu bukan seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi. Virus corona itu sama dengan virus yang lain. Nah, kan ada yang bilang gitu. Padahal dalam hatinya dia bilang, loh, virus corona ini memang ada dan berbahaya. Yang kedua, anger, marah. Seseorang akan marah, melampiaskan itu. Kenapa terjadi begini? Kenapa saya harus dibuat di rumah? Dan sebagainya. Kemudian tahap berikutnya adalah bergaining. Kemudian dia berandai-andai, memperoleh contoh. Andai aja dulu, seandainya tidak ada virus. Seandainya dulu pemerintah itu cepat tanggap. Seandainya akhirnya muncullah berandai-andai dengan berbagai luapan emosi negatif. Luapan emosi negatif ini ketika menumpuk menjadilah dia depresi. Nah, pada saat depresilah kita membutuhkan orang lain. Apakah hanya sekedar untuk teman curhat ataukah seorang yang ahli untuk bisa membantu kita lepas dari masalah ini. Baru kemudian akan move on. Acceptance. Jadi tidak bisa langsung muncul orang-orang itu seperti itu, langsung bisa acceptance, dan ada prosesnya. Demikian juga dengan proses untuk mencapai new normal itu. Jadi new normal itu apa? Next. Oke. New normal dari berbagai kajian yang kita lihat, itu saya mendefinisikan secara umum bahwa new normal itu adalah perubahan. Kalau tadi kita sebutkan dia adalah sintesa. Tapi di sini sintesa itu lebih spesifik kepada perubahan. Perubahan dalam bidang apa? Pola pikir. Dulu kita berpikir bahwa kalau sekolah itu harus di kelas dengan tatap muka 16 kali pertemuan. Sekarang kan tidak harus di kelas. Cara pandang. Dulu waktu kita melihat orang pakai masker berbicara dengan kita pasti, wih, orang ini kok sombong amat nih, diajak bicara pakai masker. Nah, gitu misalnya. Itu cara pandang. Gaya hidup kita misalnya kalau kita weekend kita mesti ke Mesir atau anak-anak muda nongkrong di kafe, sekarang sudah tidak bisa. Nah, juga perilaku. Dulu kalau kita datang dari luar rumah, ya kita langsung aja masuk ke dapur kah atau malah leleh di tempat tidur begitu ya. Sekarang tidak bisa begitu. Kita ada perubahan perilaku. Datang dari rumah, cuci tangan, ganti baju. Nah, perubahan kebiasaan. Misalnya ketika kita dulu bertemu teman. Nah, bertemu teman kalau tidak salaman, cipika-cipiki kan kurang mesra ya. Sekarang tidak boleh. Begitu ketemu teman mau salaman, 1 meter, 1,5 meter, nah kan gitu. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi tidak semua perubahan. Hanya perubahan yang memiliki ciri-ciri. Ciri pertama adalah kemampuan adaptasi. Jadi manusia itu adalah makhluk yang luar biasa, dapat beradaptasi psikis maupun fisik. Kemampuan adaptasi ini dicirikan atau ditunjukkan, misalnya kita karena demikian parahnya harus ada distancing dan lain sebagainya, maka semua kegiatan berangkat dari rumah. Belajar di rumah, berdoa dari rumah, dan seterusnya. Nah, juga ada penemuan-penemuan obat misalnya, ada penemuan tentang masker, ada perkembangan
belanja online. Nah, ibu-ibu itu sekarang sudah mulai menggunakan online. Itu adalah kemampuan adaptasi. Kemudian perkembangan pola hidup sehat. Sekarang sudah mulai ada perhatian terhadap pola hidup sehat. Perhatian untuk menyiapkan makanan sehat, untuk berjemur misalnya, untuk olahraga ringan, untuk cuci tangan, dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah penggunaan daring. Penggunaan segala kegiatan melalui online. Memang di sini banyak permasalahan. Dari berbagai seminar itu, pasti permasalahan bagaimana kalau tidak ada internet, bagaimana kalau tidak ada listrik. Ya, itu adalah permasalahan yang terjadi di kita. Tetapi bahwa dalam kehidupan normal itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan daring. Next. Terus, ini data bahwa penelitian yang dilakukan oleh SMREC menunjukkan bahwa hampir di atas 90% itu masyarakat itu menginginkan adanya pelonggaran-pelonggaran dalam segala hal yang sebagai salah satu ciri dari new normal. Oke, next. Next, terus. Nah, ini tahapan new normal. Pemerintah sudah memberikan tahapan. Kita saat ini ada pada fase ketiga, kecuali pembukaan zona pendidikan. Jadi pada waktu beberapa minggu yang lalu, Menteri Pendidikan bersama menteri-menteri yang lain itu memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan belum bisa dibuka. Kalau toh nanti harus dibuka, ada syaratnya. Yaitu dia ada dalam zona hijau, dia harus mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas, dan yang terpenting adalah orang tua harus mengizinkannya. Orang tua harus merasa nyaman bahwa anaknya pergi ke sekolah. Nah, itu rekomendasi yang luar biasa dari pemerintah. Oke, next. Oke, next. Terus. Nah, ini yang ketiga. Bagaimana tantangan orang tua? Ada 4 tantangan. Ya, sebelumnya. Ada 4 tantangan yang menyebabkan orang tua itu harus berperan penting dalam pemberlakuan new normal. Yang pertama adalah fakta penyebaran COVID, bahwa masih tinggi. Yang kedua, mewaspadai penyebaran gelombang yang kedua. Yang ketiga, dampak psikologis yang sangat besar. Yang keempat, perubahan kebutuhan. Oke, kita bahas satu persatu. Next. Next, Mas. Nah, fakta penyebaran COVID kita, seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, sekarang ini sudah 56.385 yang terinfeksi dengan kematian 2.876. Itu data kemarin. Kenaikannya rata-rata 1.000 orang per hari. Dan 7,8% dari itu menjangkiti anak-anak. Dulu orang berpikiran bahwa anak-anak tidak akan terjangkiti karena dia memiliki kekebalan. Tapi faktanya tidak. 7,8% anak-anak terjangkit. Oke, next. Oke, terus. Nah, ini mengapa itu terjadi? Nah, saya tampilkan faktanya seperti ini. Karena kalau kita lihat, ini namanya masalahnya adalah pada masalah kedisiplinan kita. Ini padahal sudah dijelaskan, jika semua orang pakai masker, yang sakit maupun yang sehat pakai masker, tingkat penularannya hanya 1,5%. Tapi faktanya ketika Pak Jokowi pergi ke Surabaya, datang ke Surabaya, itu beliau kemas. 70% warga tidak pakai masker. Itu kan memprihatinkan. Kalau 70% tidak pakai masker, maka penularannya adalah 70% juga. Nah, ini kan berbahaya ya. Nah, ini oke, next. Terus. Nah, tantangan yang kedua adalah waspadai gelombang kedua, gelombang penyebaran yang kedua. Sejarah itu telah bercerita banyak bahwa di Spanyol pernah ada flu Spanyol yang sampai merenggut puluhan bahkan ratusan juta orang yang terinfeksi dan puluhan juta orang yang akhirnya meninggal dunia. Begitu kemudian diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan, terjadilah euforia yang berakibat kepada lebih parah, lebih banyak orang yang meninggal. Dalam sejarah penyebaran virus juga banyak terjadi seperti itu. Yang kedua, kita harus belajar dari Cina dan Korea. Beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, Cina dan Korea itu sudah membuka kelas untuk anak-anak. Sekolah sudah dibuka dengan
pengawasan protokoler yang sangat ketat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada siswa yang terinfeksi lagi, walaupun tidak sampai puluhan. Ini sudah menjadi sesuatu kekhawatiran yang luar biasa dari Cina dan Korea, sehingga kemudian menutup sekolah-sekolah. Nah, yang ketiga, kita perlu antisipasi. Antisipasi kita ini yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah banyak sebenarnya. Semuanya kembali kepada diri sendiri. Yang keempat, ini yang paling penting, faktanya bahwa disiplin kita kurang. Jadi ada dampak yang mengkhawatirkan yang harus kita waspadai. Oke, next. Ini apa dampak psikologis? Nah, jelas tadi diceritakan oleh Bu Ati, sudah diceritakan juga oleh Bu Rani, adalah bosan, frustasi, sedih, khawatir, marah, stres, dan depresi. Oke, next. Data menunjukkan hasil penelitian dari Nasrullah, 64 stres petugas medis di Indonesia itu stres. 23,5 depresi. Data dari sumber layanan psikologi corona menyebutkan 66% masyarakat yang melakukan layanan konseling itu depresi. Nah, ini artinya apa? Oke, next. Next. Nah, ini artinya bahwa stres. Mohon maaf Ibu, 2 menit lagi. Ah ya, terima kasih Bu Oro. Oke, next. Next. Nah, ini tantangan yang keempat adalah perubahan kebutuhan. Jadi dari kebutuhan aktualisasi diri kemarin yang sudah berkembang demikian pesatnya melalui media sosial, sekarang adalah kebutuhan pada basic needs, pemenuhan kebutuhan hidup dan rasa aman. Nah, ini yang terpenting. Next. Bagaimana seharusnya orang tua? Orang tua itu harus sehat. Ya, sehat fisik dan sehat psikis. Kalau sehat fisik sudah jelas. Yang saya ingin tegaskan adalah sehat psikis. Orang tua itu kita harus self awareness. Harus menyadari seperti kata Bu Rini, ini bukan hanya saya yang menimpa, tapi juga seluruh dunia. Kemudian self esteem. Harus percaya diri, harus bisa mensugesti diri bahwa ini akan berakhir. Saya pasti bisa melewatinya. Self regulating. Harus bisa menentukan aturan-aturan, paling tidak menata diri. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian self-management, memberikan prioritas pada perilaku. Yang terpenting adalah critical and creative thinking. Karena dalam berbagai penelitian, ini sangat mempengaruhi self yang di atas. Oke, next. Lagi 2 slide ya. Apa yang dilakukan? Memastikan bahwa kebutuhan fisik, psikis, dan fasilitas tersedia. Bagaimana caranya? Next. Next, ayo. Pertama adalah dengan kebiasaan pola hidup. Ada 2 hal penting yang ingin saya garis bawahi di sini. Ayo teruskan, next. Ada 2 hal penting, yaitu tentang komunikasi dan keteladanan. Komunikasi itu di dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sekedar berbicara. Yang terpenting adalah mendengar. Profesor Bahtiar Lubis, ini bukunya tak tunjukkan ya, dalam Understanding That Heals menyebutkan bahwa ketika kita ingin memahami pengalaman klien, maka kita harus mendengar. Tidak akan bisa kita mengerti klien tanpa mendengar. Oke, yang berikutnya, next. Edukasi sudah jelas, mendampingi sudah jelas. Oke, nah ini, memberikan teladan. Keteladan yang terbaik. Prof. Suko juga tadi menyebutkan berikan teladan, apakah oleh orang tua, apakah oleh pemuka agama, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memberikan teladan, kita bilang, anak-anak, nggak usah jaga jarak, jangan pergi ke kerumunan. Begitu mallnya dibuka, ibu langsung ngibrit ke kerumunan sampai berdesak-desakan. Itu kan bukan teladan yang baik. Oke, jangan lupa lakukan ini. Next, terus. Ini yang terakhir. Jadi kalau new normal, jangan lupa bawa peralatan ini. Terus. Lagi, next. Nah, ada social distancing, next. Kita ya sendiri yang harus sadar diri, kemudian cuci tangan sebelum menyentuh wajah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang terakhir ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada Bu Woro. Oke, terima kasih Bu Wayan Suwarniati.
Tadi kita sudah mendengarkan ada 3 pembicara kita, Bu Rini tentang 3R-nya, kemudian Ibu Sujiwanati tentang 5E dan analisis nasional, kemudian dari yang terakhir tadi dari Bu Wayan tentang bagaimana mengatasi atau bagaimana mengantisipasi di dalam keluarga. Banyak sekali yang sharing ilmu yang kita dapat tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, kami pilih dari pertanyaan yang bisa mewakili semuanya ya. Terima kasih atas antusias pertanyaannya ya. Yang pertama saya bacakan ini untuk semua narasumber ini. Dari Yusron Hamdan. Bagaimana cara mengubah teori-teori stres manajemen menjadi sebuah pengalaman empiris yang lebih mengena di hati? Wah, gimana nih? Tidak hanya teori-teori saja. Kemudian bagaimana cara termudah untuk mengubah stres menjadi suasana hati dan pikiran yang bahagia? Adakah cara itu? Mungkin saya mulai dari Bu Rini dulu, nggih. Monggo Bu Rini. Baik, Bu Woro, terima kasih. Bagaimana sesungguhnya mengubah stres? Ya, bagaimana sesungguhnya mengubah Bagaimana sesungguhnya cara mengubah teori-teori stres manajemen menjadi pengalaman-pengalaman yang empiris ya, mengena di hati, tidak hanya pada teori yang membebani otak. Sebetulnya gampang saja, mudah saja itu ya. Jadi jangan membuat sesuatu itu menjadi beban. Jadi jangan jadikan itu sebuah beban, ya. Dianggap saja itu sesuatu yang dapat kita kerjakan. Nah, itu dapat kita lakukan. Kalau itu menjadi sebuah beban, pasti berat. Namanya juga nonton tadi. Pasti berat. Jadi itu dianggap sesuatu yang dapat mengubah itu adalah pola pikir individu itu sendiri. Jadi memang pola pikir kita memang tidak seperti membalik telapak tangan untuk mampu mengubah pola pikir yang awalnya selalu apa-apa dipikir selalu, apa-apa dibuat berat selalu, merasa tertekan. Itu memang tidak seperti membalik telapak tangan. Ya, kita memang harus terus untuk belajar mengubah buat sesuatu itu menjadi bukan beban, tetapi kita selalu dapat melaksanakan dengan baik. Baik Bu, supaya lebih ringan ya Bu, jadi jangan jadikan beban, mungkin positive thinking juga ya Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya mungkin Ibu Ati, monggo Ibu Sujiwanati. Terima kasih. Bagaimana mengubah stres manajemennya? Jadi ya, ini bagaimana mengubah supaya memang empiris kita lakukan gitu ya. Bertolak dari terapi analisis transaksional, biasanya sesudah melakukan terapi dengan menggunakan bentuk kartu-kartu yang saya tampilkan tadi itu biasanya ditanyakan dulu bagaimana perasaan Anda, apakah senang, apakah murung. Nah, kalau masih belum, ya ini yang satunya apakah sudah senang, nah apakah masih murung. Nah ini masih dilakukan perilaku dengan cara supaya kliennya atau individu itu untuk bisa mengambil keputusan. Keputusan itu tidak langsung keputusan itu masih benar gitu. Bisa keputusan awal, keputusan mungkin di tengah-tengahnya, keputusan lagi yang lainnya, berikutnya, sampai keputusan akhir. Sampai menuju ke I'm okay, you are okay. Nah ini, jadi keputusan-keputusan itu nggak langsung. Nah kadang-kadang orang tua atau adult itu memaksakan gitu, ayo putuskan gitu. Nah, saat memutuskan itu kadang-kadang kan ada tekanan-tekanan. Nah, kalau ada tekanan-tekanan, sehingga itu yang membuat hasil dari analisis transaksional itu menjadi tidak efektif. Makanya harus dilakukan pendekatan-pendekatan untuk merasakan. Rasanya itu merasa sentosa, atau aku sudah mulai bisa berpikir tentang apa yang aku lakukan. Tapi satu sisi bisa menjadi aku masih sedih, aku masih gelisah. Nah ini berarti masih prosesnya berlanjut dengan teknik-teknik yang lain. Nah supaya benar-benar itu empiris gitu ya. Sesudah sesudah webinar, sudah mendapatkan ilmu
mari kita mencoba melakukan dengan pilihan-pilihan kata yang bisa membuat orang itu senang. Keluarga kita jadi senang. Kalimat-kalimatnya dipilih yang nyaman, yang sentosa, sehingga keluarga kita, orang tua, adult, kemudian children, itu merasa komplementer. Oke, saya itu yang rasa cukup. Oke. Dari Ibu Wayan, mungkin kita bisa ditambahkan, ada lagi yang Tante perlu ditambahkan? Monggo. Terima kasih, Bu Nurul. Pada prinsipnya teori itu adalah kan sebagai panduan bagi kita dalam sebagai dasar untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jika permasalahan psikologis itu kan beraneka ragam, itu tergantung kepada pengalaman kita atau masalah kita yang dihubungkan dengan teori. Biasanya yang menggunakan teori banyak itu kan ahli-ahli yang memang berkecimpung di bidang itu, seperti psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin memecahkan masalah-masalah psikologis sendiri, mungkin paling mudah adalah kita berpikir positif, self esteem yang seperti yang telah dan itu tidak gampang, itu harus Oke, sudah. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saya simpulkan, ya, bagaimana caranya? Jangan jadikan beban ya, supaya legowo. Ya. Kemudian dari Bu Atik tadi yang sampai I am okay, you are okay, gitu ya. Nah, kemudian dari Bu Wayan, jadi self esteem-nya dong, ayo, gitu ya, supaya bisa menghadapi semuanya ini dengan enak, supaya tidak menjadi beban lagi, balik lagi gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan kedua, juga tujuannya untuk semua narsum ini, dari Dr. Lina, ya, dari Dr. Lina, apa dan bagaimana mengembalikan sikap 3R, nah, mungkin Bu Rini dulu nanti ini ya, bagi anak-anak dan remaja menuju new normal. Oke, monggo langsung Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Woro. Dari Dr. Lina, bagaimana mengembalikan sikap 3R? Right, kita melakukan dengan benar. Responsibility, kita harus bertanggung jawab dari perilaku-perilaku yang kita lakukan, dan reality adalah realitas kenyataan bahwa kita hidup tidak sendiri ketika meraih sebuah tujuan. Kita harus paham betul bahwa orang lain pun juga ingin mencapai tujuan itu. Bagaimana caranya? Kembali lagi bahwa William Glasser itu menekankan kita itu, otak kita itu sebagai sistem kontrol. Jadi pola pikir kita itu sebagai sistem kontrol setiap perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam setiap pola kehidupan. Jadi apakah saya melakukan ini dengan benar? Benar tidak menurut saya sendiri, tetapi panduan kebenaran itu untuk semuanya. Saya benar belum tentu yang lain benar, kan seperti itu. Ini yang perlu dipahami. Sukses juga begitu, identitas sukses juga seperti itu. Sukses menurut saya belum tentu orang lain mengatakan saya sukses, tapi yang saya tuju adalah kesuksesan menurut saya. Lah ini identitas kesuksesan diri. Jadi kita melakukan dengan benar, dengan pedoman-pedoman, panduan-panduan yang benar secara umum. Karena kita hidup tidak sendiri, kita realitas hidup bersama masyarakat yang lain. Selanjutnya kita harus bertanggung jawab, 3R-nya, bertanggung jawab tentang apa-apa yang kita lakukan. Kalau saya datang terlambat, apa risiko? Ya, apa risiko keterlambatan saya? Kalau saya tidak mengerjakan PR, apa risiko saya tidak mengerjakan PR? Tidak dihukum, tidak. Ya, tidak dihukum, tidak, karena dengan hukuman individu itu cenderung merasa sakit hati. Kok aku dihukum gitu? Tapi mereka akan bagaimana melakukan solusi-solusi ke depan. Kita sebagai seorang guru misalnya, atau seorang konselor atau psikolog, bagaimana kita memberikan solusi-solusi ke depan agar ya perilaku-perilaku yang gagal itu tadi menjadi jauh lebih baik. Itu kita bertanggung jawab dari perilaku-perilaku kita. Untuk yang ketiga, 3R yang ketiga, rambu-rambu yang ketiga adalah
realitas. Sekali lagi, kita hidup tidak sendiri, tetapi kita selalu ada di dalam lingkungan masyarakat, kita hidup bersosialisasi masyarakat. Saya punya tujuan, saya ingin ke suatu tempat, orang lain pun juga memiliki tujuan yang mungkin sama atau mungkin berbeda. Misalnya saya mau ke Surabaya, saya melewati jalan itu, yang lain pun juga ada yang ke Surabaya yang lewat jalan itu. Itu realitas. Demikian, Ibu Moderator. Oke, terima kasih dari Bu Rini. 3R-nya saya rasa sudah cukup ya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari Dr. Bagus Putra. Nah, ini sepertinya buat Bu Ati dan Bu Wayan ya. Bagaimana langkah mudah mengatasi kelelahan psikologis bagi nakes, tenaga kesehatan ya, yang diakibatkan oleh akumulasi stres yang timbul akibat perubahan kebiasaan dan penerapan new normal. Monggo Ibu Ati. Terima kasih pada Dr. Bagus ya. Di rumah sakit itu banyak kasus, sehingga sebetulnya gitu, sebelum masuk rumah sakit, sebelum berangkat bekerja, itu sebenarnya sudah ada stres duluan. Gitu. Nah sekarang bagaimana mengatasi itu gitu, baik stres maupun di dalam dan di luar sesudah berangkat bekerja, pulang. Nah ini bagaimana gitu? Pekerjaan ini adalah pekerjaan mulia. Selama menikmati pekerjaan itu akan menjadi enjoy life, enjoy aja gitu. Tapi sekarang kembali lagi, kalau saya kembali pada teori analisis transaksional, ada segitiga, siapa yang penyelamat, siapa yang korban, boleh siapa nambah yang lagi penuntut. enggak? Boleh nambah lagi satu. Kalau misalkan digambarkan, kan penuntutnya adalah kliennya bertambah terus. Maaf. Dan korbannya siapa gitu? Korbannya nakesnya, bekerja terus tanpa henti, ya. Sama dengan anak saya juga di nakes, nggak pulang-pulang gitu ya. Tapi sekarang pasti ada penyelamat gitu, ya. Jadi ada penuntut, kliennya tambah banyak gitu. Harus bekerja saya sebagai nakes. Ini korbannya gitu. Karena beberapa korban ada beberapa dokter yang sudah meninggal karena korban COVID. Gitu. Tapi mestinya tetap ada penyelamat. Ya. Penyelamatnya misalkan dari Kemenkes, dari apa namanya, institusinya sendiri, rumah sakitnya sendiri, sehingga menambah APD-nya. Sekarang APD lebih bagus lagi. Ada yang ada kayak telinga kanan kiri gitu ya, sehingga APD ini dapat melindungi nakes pada saat berhubungan langsung dengan kliennya, dengan pasiennya. Jadi tetap berharap bahwa masih punya penyelamat kalau kita kembali pada analisis transaksional, gitu ya. Saya kira itu untuk membantu nakes. Memang bebannya berat sekali, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ati. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bu Ati sendiri juga sudah mengalami ya Bu ya. Kemudian Bu Wayan, ada tambahan mungkin dari pertanyaan ini? Silakan Bu Wayan. Halo, Bu Wayan. Oke. Bu Wayan. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Ya. Sebelumnya saya silakan. menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada petugas medis. Karena berdasarkan hasil penelitian yang telah saya paparkan tadi, petugas medis kita itu 64% stres, 23,5% depresi. Artinya mereka pun memiliki dampak fisik dan psikologis. Nah, kalau dampak fisik sudah jelas. Yang kita lakukan adalah dalam hal ini mungkin untuk pola hidup sehat, dokter tidak menjadi masalah. Adalah relaksasi. Relaksasi sekali waktu luangkan untuk berolahraga misalnya, berinteraksi misalnya, olahraga yoga ringan, ini untuk fisik, atau kemudian
kemudian bertemu dengan keluarga, dan lain sebagainya. Untuk yang psikis, mungkin yang perlu kita tekankan yang tadi yang saya sampaikan adalah kita bangun self awareness, kita bangun self esteem, bahwa kita bisa, kita mampu, kita mensyukuri. Karena sebagai kelelahan Anda adalah petugas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Anda adalah yang sangat dibutuhkan kehidupan masyarakat untuk memerangi virus corona. Jangan putus asa. Mari bergerak terus. Yakinkan diri Anda bahwa Anda pasti bisa. Sudah, Bu. Tambah, silakan. Ya, terima kasih Bu Wayan. Untuk ini ada lanjutannya nih Bu Wayan. Nih, bagaimana kalau tadi kan secara umum ya? Kalau tadi secara umum, tadi sudah dikatakan bahwa aplikatif. Bagaimana? Ada relaksasi gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana kalau saya sudah manula ini, Bu Wayan. Ini pertanyaan untuk Bu Wayan. Sudah manula saya. Apa yang harus saya lakukan di masa ini? Tuh. Monggo Bu Wayan. Ya, terima kasih Bu Woro. Nampaknya memang COVID-19 ini kan yang rentan anak-anak dan manula. Ya. Walaupun kita manula, bukan berarti kita harus menyerah. Jadi ada orang-orang yang berumur 92 tahun terinfeksi bisa sembuh. Dalam keadaan ini ya kita harus mengikuti protokol kesehatan aja. Di samping melakukan mengembangkan kebutuhan fisik itu, yang menjaga kesehatan, cuci tangan. Tapi kalau usia kita sudah manula, berarti kita kan tidak perlu melakukan olahraga misalnya yang berat-berat, cukup yang ringan-ringan. Pokoknya membuat agar tubuh dan pikiran kita itu senang. Apa yang bisa menyenangkan bagi kita, itu aja yang kita lakukan. Yang penting itu adalah mentaati protokol kesehatan. Jadi ya percaya aja sama Satgas Covid kan ke-19 itu ya. Jadi perhatikan kebutuhan fisik dan psikis. Ya buat kita senang aja, enjoy aja. Sama aja ya Bu Wayan ya? Ya. Walaupun usia berapa, yang penting enjoy dan melakukan protokol kesehatan ya? Ya betul, itu kuncinya. Terima kasih Bu Wayan. Satu lagi pertanyaan pamungkas ini ya Bu, karena waktunya sudah habis dan kami harus segera mengakhiri. Yang terakhir adalah bagaimana mengatasi ego orang tua yang sulit mendampingi anaknya belajar di rumah. Ini mungkin untuk Ibu Ati ya? Ya. Monggo Bu Ati. Juga buat Bu Wayan ini kayaknya. Mendampingi di rumah ini keluarga ini Bu. Sepertinya kita memang sudah mengalami sendiri ya. Baik kita sendiri tapi banyak keluarga yang mengalami. Kita sudah lama ada di rumah dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan di rumah. Mestinya mendampingi anak, itu tadi kan ada hal yang kalau teorinya analisis transaksional, itu ada teori yang pembina. Nah, ego pembina. Egonya membina, tapi bukan critical parent. Ya. Supaya kalimat yang diucapkan oleh orang tua, oleh orang dewasa itu menjadi senada, nyambung dengan anak, menjadi orang tua yang pembina. Tapi kembali lagi sebetulnya harus meletakkan posisinya. Misalkan anak gitu ya, tadi ada di slide yang saya tampilkan tadi gitu. Anak itu mengubah, menyerahkan komando pada adult, pada orang tua, pada dewasa, ya. Siapa orang tuanya gitu ya. Nah, kalau anak menyerahkan gitu, bukan menyerahkan, tapi orang tua juga harus sinkron. Nah, adult ini harus mampu melihat kondisi anak sehingga sinkron, sehingga senada gitu. Nah ini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, misalkan waktu sekolah laptopnya cuma 1, sedangkan anaknya 2. Nah ini laptopnya dipakai siapa? Nah ini satunya mengerjakan, misalkan itu ujian, satunya laptopnya dipakai kakaknya. Nah adiknya belum mengerjakan gitu. Nah pasti ini satunya ada yang nggak imbang, ada yang stres, sehingga ini orang tua adult ini harus berfungsi memposisikan dirinya sebagai pembina. Itu Bu Woro. Oke, Bu Wayan mau menambahkan? Terima kasih Bu Ati. Oke, ya. Jadi ini adalah tantangan bagi kita karena tidak semua orang tua itu bisa berperan dengan penting ya, banyak permasalahan yang terjadi. Tetapi setidaknya kita harus menyadari bahwa
new normal ini adalah suatu keniscayaan. Jadi kita belajar bersama-sama, siapapun itu penting untuk menyadari bahwa ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita lewati. Gitu aja. Oke, gimana? Sudah? Oke, terima kasih. Dengan berakhir pula pertanyaan yang akan saya bacakan ya. Dari beberapa pertanyaan tadi sudah mudah-mudahan ya bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak, sangat antusias. Terima kasih peserta webinar yang berbahagia. Nah, kalau boleh saya bacakan lagi. Jadi dari pembicara pertama tadi yaitu Ibu Dr. Kustiarini tentang konstruksi psikologis yang bagaimana yang harus disiapkan. Kemudian dari Bu Ati bagaimana ego orang analisis transaksional, ego orang tua, ego orang dewasa, ego anak. Karena kita lebih banyak di rumah dan pandemi ini tidak hanya ada dampak negatif tapi dampak positif juga. Kemudian dari Ibu Dr. Wayan, self esteem-nya nih, ayo self esteem-nya optimis ya, optimis pasti bisa. Seperti itu. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih peserta webinar dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya serahkan langsung ke host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu acara webinar kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh oleh Ibu narasumber membawa manfaat bagi kita semuanya. Perlu kami informasikan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang nanti sampai +7 hari belum mendapatkan sertifikat, silakan menghubungi panitia. Terima kasih, semoga hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus Universitas Wisnuwardana Malang. Sivitas Akademik Universitas Wisnuwardana Malang mengantarkan mahasiswa ke berbagai fakultas pilihan. Unida Malang menjadikan cendekiawan yang berakhlak mulia, cakap, terampil, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya. Banyak inspirasi selama saya kuliah di Unida Malang. Unida Malang, kampus berbineka tunggal ika. Daftarkan segera melalui jalur reguler, jalur PMDK, jalur beasiswa, jalur prestasi. Raih sukses bersama Unida Malang. Kuliah di Unida aja. Universitas Wisnuwardana Malang develop you to be the best.